Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Fitriana Ayu juga kembali bersama Anda di program Dialog Fajar, kawan. Alhamdulillah juga sudah memasuki hari kedua di bulan Syawal. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat juga, nggak ada yang sambat mungkin karena kebanyakan makan cemilan atau makan jajan saat lebaran, kue-kue lebaran. Nah, sambil mempersiapkan mungkin beberapa di antara Anda ada yang melakukan perjalanan mudik lebaran atau justru balik di hari kedua ini. Kita sambil mendengarkan program Dialog Fajar bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Terima walafiat. kasih sudah menyempatkan waktu mampir di Suara Surabaya. Karena kalau tidak disempatkan itu ada yang kurang begitu ya Ustadz Iya, ya. betul. Karena kan kita doanya itu kalau yang baik-baik itu kalau bisa itu konsisten gitu Ustadz. Nggak naik turun kayak kadang itu kayak iman gitu Ustadz ya. Mohon doa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang seperti apa sih Ustadz Umar, apalagi ini kan sesudah Ramadan gitu. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, ya seperti Mbak Ayu bilang tadi, hari ini hari kedua. Mungkin ada yang sudah bersilaturahim ke sanak kerabatnya. Masya Allah. Ya, saya belum Mbak Ayu. Begitu ya Ustadz ya. Ini masih menyempatkan ini. Sama kalau mudah-mudahan gitu, besok lah ya. Di sini ya, betul. Nanti masih atur waktu ini. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan berikan keselamatan dalam perjalanan. Amin ya sampai Rabbal ketemu Alamin. keluarganya. Masya Allah. Gak usah ngebut-ngebut ya di jalan ya. Betul Ustadz. Alon-alon aja sambil mendengarkan Ustadz Umar ya. Iya, Masya betul. Allah. Ya kawan, pagi hari ini tema kita sangat menarik, yaitu doa agar istiqomah dalam kebaikan. Ini penting Mbak Ayu. Ya. Penting karena ternyata memang dalam diri manusia itu terus bergejolak. Kadang pingin berbuat baik, kadang pingin berbuat tidak baik. Nah, sementara sudah 2 hari ini berlalu Ramadan, kemarin sudah dilatih diri kita ini, dilatih untuk jujur, dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk semangat, dermawan, disiplin, sabar, pokoknya karakter yang baik-baik itulah. Itu semua ada di dalam pelajaran Ramadan. Itu karakter yang luar biasa. Jujur, betapa tidak ya, sudah banyak dibahas gini-gini ya, kejujurannya dan seterusnya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan karakter-karakter baik dari nilai-nilai Ramadan itu, agar supaya dalam perjalanan kita berikutnya ini tidak tergelincir lagi atau turun lagi di karakter yang tidak baik. Nah, kenapa demikian? Karena memang dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi itulah kawan, memang dalam diri manusia itu selalu ada 2 hal yang terus-menerus bertarung. Insya Allah sebulan kemarin ini kita menang ya. Amin. Menang karena bisa menekan yang kefasikan itu. Nah, tetapi bagaimana setelah Ramadan ini supaya kita terus bisa menang, maka kita perlu istiqomah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam surat Fussilat ayat ke-30. Jadi kawan, insya Allah sekali lagi iman kita sudah kokoh karena sudah diterpa, dilatih sedemikian rupa. Dan kita alhamdulillah bersyukur dengan Islam ini kita bisa beribadah dengan baik. Dengan Islam ini kita punya keyakinan yang benar. Dengan Islam kita punya akhlak yang baik. Dengan Islam kita dianjurkan untuk saling berbuat baik antar sesama manusia. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang harus senantiasa kita jaga. Karena janji Allah tadi Mbak Ayu, Ya. orang-orang yang sudah meneguhkan dengan kebaikan itu, dengan keislaman ini, dengan keimanan ini, maka dia akan diberikan kebahagiaan hidupnya. Baik hidup di dunia Ya. dan terlebih nanti ketika hidup di akhirat. Dan bahkan ketika peralihan Mbak Ayu, Ya. peralihan dari dunia, alam dunia ke alam akhirat, Ya. ini ada satu peristiwa yang sangat menakutkan. Nah, disitulah nanti ketika peristiwa yang menakutkan itu, peristiwa peralihan, wong kita belum tahu akhirat kayak apa, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, ditampakkan bagaimana kehidupan akhirat itu, tentu kondisi jiwa kita dengan ketakutan. Nah, disitulah nanti orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yang tadi saya sebutkan, jujur, ikhlas, segala macam tadi, maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, gembiralah, karena Allah jamin akan dihibur oleh para malaikat. Masya Allah. Namun demikian kawan, kita nggak boleh sombong. Ya. Karena kita sudah merasa baik, puasa kita sudah bisa nutup 1 bulan penuh, kemudian imannya sudah naik, tidak boleh sombong, merasa orang lain di bawah kita, nggak boleh. Dalam hal ini, itu tidak boleh kita menyombongkan apa-apa yang ada pada diri kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus memohon kepada Allah agar kebaikan ini senantiasa terus tidak boleh lepas dari diri kita. Doanya bagaimana? Doanya dalam Al-Quran untuk mempertahankan keteguhan hati itu begini Mbak Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi ini doa yang intinya mohon kepada Allah bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Ya. Karena apa? Karena dalam diri manusia, tadi ayatnya yang lain menunjukkan, dalam manusia itu juga ada kefasikan. Nah, supaya nggak lepas, maka mohon kepada Allah agar supaya ini istiqomah kita di dalam kebaikan itu. Masya Allah. Begitu juga Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis, kalau tadi itu doanya di Al-Quran Mbak Ayu ya. Yang ini di hadis, kata Nabi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya bagaimana isi hati itu ya. Sekian bulan yang lalu itu. Jadi ternyata memang begitulah, hati ini selalu berbolak-balik. Kita sudah mencoba untuk mujahadah, mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai macam cara kita agar supaya kita bersih hati ini. Tapi yang namanya hati, yang namanya setan itu masih terus-menerus membisikkan
dari berbagai penjuru. Nah, maka Nabi menganjurkan agar supaya kita senantiasa mohon istiqomah, mohon kebaikan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kawan, ada satu hadis yang cukup panjang yang artinya begini. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bercerita kepada kami dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah atau mani. Kemudian menjadi alaqah atau gumpalan darah. Selama itu juga kemudian menjadi mudghah atau gumpalan daging. Selama itu juga kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya. Dan dia atau malaikat tadi diperintahkan untuk menulis 4 hal atau 4 perkara. Tentang rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang-orang yang sengsara atau bahagia. Demi zat Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah atau surga, sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta. Namun dia didahului oleh Alkitab atau catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya begini kawan. Ya tadi itu kan ini banyak bisa ditinjau dari berbagai macam ya. Bisa di hadis ini ditinjau dari sisi kesehatan. Ternyata Rasulullah tidak tahu. Ya karena Nabi ya sudah mendapatkan informasi dari Allah bahwa proses manusia itu seperti ini. Padahal waktu itu belum ada ilmu pengetahuan yang bercerita tentang bagaimana proses kejadian manusia. Tapi Rasulullah mengetahui bagaimana proses kejadian manusia dari sisi kesehatan, dari sisi proses kejadian manusia. Nah, berikutnya kawan, hadis ini bisa menjadi pelajaran pada kita. Manusia tidak boleh pesimis. Sebesar dosa apapun, kalau mau berikhtiar akan diampuni oleh Allah. Berikutnya, hadis ini bisa memberikan pelajaran kepada kita. Manusia tidak boleh sombong dengan amalnya. Karena diberikan kesempatan berdoa bagi manusia apapun keadaannya. Jadi hadis tadi menceritakan bahwa Allah telah menentukan nasib manusia. Kemudian yang kedua, ini ada peristiwa yang kata Nabi, ada orang yang sejak muda dia selalu berbuat jelek terus. Sampai-sampai amalan jeleknya itu antara dia dengan neraka tinggal sehasta saja, tinggal sejengkal saja. Ya Allah. Tapi kemudian tiba-tiba orang ini diberikan petunjuk, kemudian dia beramal baik, beramal surga, maka dia tidak jadi masuk neraka, lalu masuk surga. Masya Allah. Tetapi sebaliknya yang satunya tadi, ada orang yang sejak muda dia beramal bagus terus, sampai-sampai seolah-olah antara amal bagusnya itu, antara dia dengan surga, sudah tinggal sejengkal saja. Tetapi tiba-tiba dia berbuat tidak baik, berbuat maksiat, berbuat jahat, kemudian dia beramal neraka, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ada orang yang dulunya bagus kelihatannya, bagus memang di masyarakat, bagus, terkenal bagus dia. Ternyata setelah mendapatkan jabatan, dia tidak bisa menahan nafsunya, ingin menguasai, ingin punya harta yang sebanyak-banyaknya, kemudian berbuat jahat.
Bahkan tidak miliaran Mbak Ayu, triliunan itu. Berbuat jahatnya, Masya Allah. Dengan peristiwa-peristiwa yang kita dengar bersama. Ya tentu saya secara pribadi juga ikut ngenes itu ya. Masya Allah. Yang kita ini pengen ngikuti aturan negara, aturan pemerintah sesuai dengan apa namanya, ya, supaya tidak nyerobot haknya orang. Aturan ya. Itu kan ya, peristiwa kemarin itu yang BBM itu loh Mbak Ayu. Insya Allah saya termasuk yang taat tuh Mbak Ayu. Alhamdulillah, yang penting itu ya Ustadz ya. Iya, tapi tiba-tiba dengar kabar seperti ini ya rasanya ya Allah. Masya Allah, betul. Ya, jadi itu ada orang yang semula kelihatannya bagus, memang bagus bukan kelihatan, tapi tiba-tiba karena kekuasaannya, karena jabatannya, karena gengsinya, dia jatuh berbuat tidak baik. Tapi sebaliknya juga ada yang orang semula tidak baik, tiba-tiba ketika sudah akhir, mau mendekati akhir hayatnya, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yang semula amalannya amalan neraka tidak jadi, kemudian terbalik menjadi amalan surga. Maka kawan, doa mohon kepada Allah sangat penting agar supaya kita terus istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin jalan istiqomah itu penuh tantangan begitu ya Ustadz ya. Tapi kita harusnya yakin bahwa setiap langkah menuju kebaikan ini akan selalu diberi pertolongan dan keberkahan dari Allah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini pagi hari ini. Kawan, tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.